Selamat datang di dunia modern, di mana media jadi sebuah makanan sehari-hari, menjadi elemen penting di kehidupan duniawi. Kataku ini bukanlah sebuah ideologi, namun ini merupakan cerminan diri yang bermuara ke perenungan sejati. Di era ini, kebenaran bukan lagi sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus diciptakan lewat generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari kelas 12 MIA 3 kelompok 2 akan mempresentasikan globalisasi di bidang pendidikan. saya Nur Alia sebagai moderator dalam presentasi globalisasi di bidang pendidikan. Saya Nirwana sebagai pemateri pertama tentang pengertian globalisasi. Saya Najwa Syawa sebagai pemateri kedua tentang dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Saya Maharani sebagai pemateri ketiga dampak negatif globalisasi khususnya di bidang pendidikan. Saya Rizky Wijaya, pemateri keempat, akan membawakan materi yaitu permasalahan akibat globalisasi dalam bidang pendidikan. Saya Nabila Skia sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang permasalahan tentang solusi akibat globalisasi di bidang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kita, di mana pendidikan adalah hal yang menunjuk masa depan kita. Tetapi di dunia pendidikan kali ini, banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi selaku pelajar. Tetapi apakah tantangan dan rintangan tersebut menjadi hambatan kita untuk menuntut ilmu? Tentu tidak. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian globalisasi, dan yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif globalisasi di bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah permasalahan-permasalahan yang muncul akibat globalisasi di bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah solusi atau cara mencegah tentang permasalahan-permasalahan yang muncul akibat globalisasi di bidang pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses atau gejala menyebarnya nilai kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Globalisasi bisa memberikan dampak positif dan negatif terhadap satu negara. Adapun globalisasi memiliki banyak definisi dari beberapa ahli. Yang saya jelaskan di sini yaitu menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam keadaan orang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi merupakan proses mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Dampak positif globalisasi khususnya di bidang pendidikan yaitu yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Dampak positif pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah sistem pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua yaitu kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan seyogianya bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif dan masih banyak dampak positif lainnya. Dampak negatif globalisasi khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral pada siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi serta adanya foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya filterisasi. Kedua yaitu meningkatnya kesenjangan sosial. Dampak buruk selanjutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun, nyatanya, kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit. Ketiga yaitu tergerusnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi yang sangat pesat juga bisa menggerus kebudayaan lokal di sebuah negara. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Akibatnya, pengaruh luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Dampak keempat yaitu munculnya tradisi serba cepat dan instan. Dampak buruk globalisasi selanjutnya dalam dunia pendidikan adalah munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadikan pendidikan kehilangan orientasi idealnya. Permasalahan yang muncul akibat dampak globalisasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, permasalahan yang lumrah saya lihat khususnya di SMA Negeri 11 Hendrikan ialah menurunnya attitude siswa kepada gurunya. Makanya siswa tidak lagi mengucapkan permisi pada saat lewat di hadapan bapak atau ibu gurunya. Permasalahan yang kedua, semenjak adanya teknologi, internet siswa tidak lagi mengembangkan minat baca karena mengambil jalan pintas dengan langsung mencarinya di internet. Contohnya seperti ini. Apa saja dampak positif modernisasi dan Google Bawah milik sang harus membaca? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat bahwa maka kajian kompetensi guru sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pendidikan formal perlu pula mempertimbangkan bagaimana kompetensi guru dibina dan dikembangkan pada beberapa negara lain. 2. Pembentukan atau perubahan sikap pada siswa untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global dan arus informasi yang cepat. Maka tugas pendidikan yang utama adalah pembentukan nilai dan sikap sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berlaku. Contohnya di SMA 11 Hendrikan adalah penerapan ekstrakurikuler yang dapat membina karakter. 3. Pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan di masa global. Contohnya adalah penerapan Smart School di SMA Negeri 11 Hendrikan. Nah, dari beberapa materi dari rekan-rekan kami, kita telah memahami tentang globalisasi khususnya di bidang pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi di bidang pendidikan terdapat dampak positif dan dampak negatif yang memunculkan berbagai masalah khususnya di bidang pendidikan. Tapi, masalah-masalah yang muncul bukanlah penghalang untuk kita selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun itu. Bersatu kita membangun bangsa dengan menjadi pemuda-pemudi yang berilmu pengetahuan. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Sekiranya teman-teman dapat memahami. Bersatu kita membangun bangsa. Cerdaski, cerdaski, cerdaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.